itu ilmunya itu memang semua dokter hewan punya atau mesti ambil spesialis? Oh, beda anjing, beda jenis jarumnya dok? Betul, jarumnya beda. Ada beberapa ukurannya kan di sini kan. Dia nggak takut ya karena jarum? Enggak. Hai Kodi. Ada tekniknya ya, ada areanya yang Betul, tertentu ada ya. areanya juga. Nah, sehari sekali boleh dilakukan setiap hari, tidak ada efek. Maksudnya umur 1 hari bayi gitu. Kalau udah di akupuntur sih, biasanya dia akan nyaman. Nah, ini kita pakai Jarumnya nggak bisa dipakai ulang ya? Dok, abis ini si Putra gua pengen akupuntur. ada beberapa anjing yang kita ini juga galak sih, tapi sih awal-awal biasanya. Tapi kalau buat istilah perawatan kayak gini gitu ya, ada yang anjing yang susah ditidurin kan itu. Optima sekarang sudah menjadi kebutuhan di scanner saya. Dari kecil hingga dewasa saya tetap memakai campuran ini karena menurut saya anakan anjing menjadi tambah nafsu makan dan berbobot tambah bagus, dan dewasa tambah sehat. Salut Optima. Tadi kerikot nih, udah. Ringat ya. Oke, tadi kita sudah mulai sampai setengah jam ya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bobby. Saya dari desa di sebelah gunung situ. Saya lagi ke sini, lagi ke JHL. Fon JHL spesial sama dengan kita terbesar se Asia Tenggara, sudah bersama dengan Koko Anton. Kita akan diundang hari ini ke Koko Anton karena kita mau ngelihat Dokter Indah dari Mulia Vet mempraktekkan akupuntur ya. Nah, kebanyakan kan orang kennel-kennel itu anjing tua kan dibuang, gosipnya juga begitu kan, santer kan. Nah, kalau di sini katanya nggak dibuang tapi malah dirawat gitu nih. Dirawat dengan baik ya kan. Kalau anjing tua itu banyakan kan resikonya, apalagi jenis anjing besar ya, kakinya lemah, lalu ototnya juga sudah mulai kendor semua. Nah, kita rangsang. Tadi ngomong lagi sebelum itu joinnya aus gitu. joinnya Ya, aus. persendian aus. Sama juga kayak orang ya kan. Nah, orang juga kan ada yang stroke itu kan juga di akupuntur. Nah, kalau anjing itu kan dia sudah agak lambat, memoriknya sudah agak lambat. Nah, kita perbaikin lagi, itu aja. Ya, lebih jelasnya mungkin dokter ya. Nah, dokter Ya, tadi juga udah ngomong sih ya, cuman kita ulang lagi nggak apa-apa. Dok, di sini gitu. Oke deh, Itu biar nggak panas ya. biar dia kelihatan itu kerikot apa enggak ya, karena udah ngomong setengah jam ya kan. Setengah jam ada put itu put. Ya kan. Jadi kan akupuntur itu ya dok, kalau gua nggak pernah percaya gitu ya akupuntur. Maksudnya bukan nggak pernah percaya sih, masih kurang yakin gitu loh. Walaupun pernah dengar ada anjing yang lumpuh ditusuk-tusuk sembuh, tapi ada juga yang nggak sembuh kan. Nah itu ilmunya itu memang semua dokter hewan punya atau mesti ambil spesialis? Oh, enggak sih, kalau untuk akupuntur bukan spesialis sebenarnya, lebih ke arah interest aja ya. Nah, ini kan termasuk ilmu baru. Kita pun kuliah juga tidak dibekali dengan ilmu akupuntur. Jadi akupuntur itu akupuntur hewan ya, terutama ya. Memang sih sudah ada sejak dulu, tapi baru menjamur sekarang karena beberapa dokter hewan interest untuk melakukan akupuntur. Jadi kursus. Oh, jadi ada kursus tambahan gitu ya. Itu sembarangan tusuk apa enggak sih? Tidak. Di otot apa di saraf? Titik akupuntur ada. Lalu ada range-nya kira-kira gimana gitu loh. Nah, kalau untuk titik akupuntur sendiri kita juga memang belajar sama halnya seperti di manusia juga. Jadi di manusia kan juga ada titik-titik tertentu ya. Gitu. Jadi tidak sembarang kita tusuk. Kalau kita tusuk sembarang ya pasti efeknya juga tidak akan baik gitu kan. Maksudnya tidak berefek, bukan Tidak berefek. Tidak berefek apa-apa. Cuma nancep doang tuh jarum. Iya, betul, sakit iya. Oke, untuk itu ini si dokter Indah ini dokternya anak-anak American Akita ya. Gengnya American Akita pasti udah kenal dokter Indah ini ya. Tapi nggak menutup kemungkinan geng lain juga boleh pakai ya. Silakan. Jadi makanya kita pengen lihat langsung prakteknya. Tuh alatnya udah disiapin tuh. Jarumnya pakai jarum jahit. Oh. Kalau- Ada jarum khusus. Jarum bordir. Akupuntur sendiri. Tapi ya. ini sama kayak buat orang nggak sih ini? Bisa sih, aplikasinya memang Nyebut. dari hewan, dari manusia, tapi memang disesuaikan dengan ukuran muskulus ya atau ototnya ya. Oh, beda anjing beda jenis jarumnya dok. Betul, jarumnya beda, ada beberapa ukurannya kan di sini kan. Lalu ini disetrum. Iya, tapi juga tidak semua kasus bisa di strum ya. Oh. Jadi kalau misalkan untuk yang mungkin syaraf terus juga otot lemah itu bisa kita lakukan dengan akupuntur. Itu tidak ada indikasi yang lain. Misalkan seperti kasus stroke atau kasus yang misalkan bukan stroke, epilepsi yang kejang itu tidak bisa dengan listrik. Oh, tapi di akupuntur boleh. Bisa. Jarum boleh gitu. Boleh. Jarum boleh. Dok, ini penyakitnya apa aja? Kalau penyakit ini lebih ke saraf aja ya?
commonnya sih memang ke syaraf ya, atau umumnya sebenarnya ke apa namanya nyeri ya, untuk yang Nyeri. nyeri-nyeri gitu. Yang Kalau pas- misalnya parvo gitu nggak bisa. parvo bisa dilakukan, tapi apa namanya ya kita mengurangi efek-efek tertentunya. Misalkan parvo itu kan bleeding dan diare. Nah itu diarenya kan terus menerus. Nah itu yang kita tekan dengan akupuntur dengan titik tertentu supaya dia nggak bleeding, terus juga tidak diare. Itu bisa dilakukan. Lalu untuk demam juga bisa dilakukan. Gitu. Dulu saya waktu masih silat ya dok ya, berapa ribu tahun yang lalu ya, kalau waktu saya terluka ya saya tuh tusuk akupuntur. Jadi zaman dulu itu tidak ada bius ya kan, Ya, betul. pakai akupuntur. Nah sekarang bisa dipraktekin nggak bius orang? Kalau misalkan untuk bius memang sih ada ilmunya, Ada tapi ilmunya lagi ada ya? ilmunya, Buat cuman ngurangin sakitnya kan? ya. Ya. Ada ilmunya sendiri, ada Jadi bidangnya matiin rasa sendiri. sakitnya gitu loh. Mengurangi nyerinya. Ya mengurangi Jadi setelah nyerinya. di akupuntur lebih rileks, selalu apa namanya lebih tidak nyeri gitu tanpa menggunakan obat. Dan sebenarnya sih lebih baik sih memang. Jadi kalau misalkan untuk akupuntur sendiri ya kalau apa bisa dilakukan akupuntur lalu ditambah dengan obat herbal itu bisa. Tapi kalau memang ternyata dibutuhkan untuk yang western medicine misalkan dia butuh obat-obat tertentu yang memang harus pakai obat itu ya tidak masalah, Nggak masalah, digabungkan ya. pun tidak masalah. Om tanya belajarnya di mana? Terus belajarnya di mana? Guru saya Dr. Tatang Cahyono, Oh mungkin dokter Tata. pernah dengar ya? Itu beliau guru saya ya. Iya. Guru saya, terus apa namanya dari TCVM TC tradisional Chinese veterinary medicine sih. medicine Iya, TCVM. begitu. TCVM itu. Kalau orang kan TCM. TCVM. Makanya TC ada teman C, Via. veterinary. Iya. Ya, yuk itu siapa itu si Top? Ini si Kodi. Kodi. Kodi ini udah 8 tahun setengah. Kodi 8 tahun setengah. Kondisinya sekarang jauh lebih baik setelah dia akupuntur. Oh, sini. Di sini. Akupuntur jauh lebih baik kondisinya. Dia nggak takut ya kena jarum. Enggak. Hai Kodi. Sebenarnya sih Baik-baik dia dapat- sih yang nggak sakit sih, maksudnya kayak Kodi juga kan dia kan nggak pernah sakit, cuman karena memang ya usia sudah mulai senja pasti kan 8 tahun. dia akan ada penurunan fungsi organ yang ya sebenarnya secara normalnya memang dia pasti akan mengalami itu gitu. Nah jadi Kenapa mesti duduk sih, Bud? Berdiri aja sih. maintain kondisinya, lalu juga melancarkan peredaran darahnya juga. Nah, jadi kalau akupuntur itu kan memang titiknya kan dia bukan di syarafnya ya, kita nusuk tuh bukan di syarafnya. Kalau di syarafnya kita akan merusak si syarafnya. Justru. Oh, jadi bukan di titik saraf, di otot. Di otot, dan itu seperti kayak ada lubang, jadi kayak hole begitu dia. Nah, kalau misalkan kita kena syarafnya malah justru kita akan merusak gitu. Oh, kan. oke. Makanya tadi sempat tanya cuman asal nusuk atau nggak ada tekniknya. Ada tekniknya, ya, ada areanya yang Betul, tertentu ada ya. areanya juga. Nah, terus juga selain itu di syaraf itu kan dia kan ada komponen-komponen neurotransmitter ya. Nah, itu kenapa terus akhirnya dibutuhkan kejutan dari si listrik itu supaya jadi kayak men-trigger gitu. Jadi Oke. kayak ngejumper. Iya, Kalau iya. misalkan lemah dia Dirangsang lagi. dirangsang lagi dirangsang, supaya dia lebih Kayak jantung, kalau mati kan di itu ya, kalau di jedut-jedut gitu ya. iya. Jadi biar ototnya kaget lagi, kerja lagi gitu. Ya, oke. Dibius dulu nggak? Langsung tancap. Enggak, langsung. Ya. Bobo. Oke. Ini anjing mulai umur berapa bisa di akupuntur gini dong? Umur berapa aja? Sehari bisa? Sehari sekali boleh dilakukan setiap hari, tidak ada Nggak, efek. maksudnya umur 1 hari bayi gitu. Nggak bisa. Kan umur berapa katanya ya kan? Teh? Ya mulai 2 bulan 3 bulan lah, oke lah. Aduh, duh. Bobot dulu. Kodi. Ah, Yo. lus. Nice. Ucap. Nice. Oke. Ini di bagian mana dia mau diituin? Nah, ini di kaki belakang Mesti aja. santai dulu. Lihat ininya, kalau dia kan biasanya kan kaki belakang. Kaki belakang, tulang punggung untuk peredaran darah aja. Karena sebenarnya buat titik melancarkan peredaran darah dia ada di sini di kaki belakang mah. Oke ya, Kodi. Good boy. Ini kalau udah di akupuntur sih biasanya dia akan yang mana? Ini kita pakai Jarumnya nggak bisa dipakai ulang ya? nggak bisa. One use. Ini kan ada 2 jenis jarum, tapi kalau untuk yang kecil, nah ini beda ukurannya nih. Ini kan untuk yang kecil ya, untuk yang small kucing, small Oh, kucing breed. juga bisa. Bisa, tapi memang kalau kucing
butuh sabar. Lebih Nah, ini susah. kalau untuk yang anjing besar, Kelinci bisa. Burung bisa gak, Dok? burung Burung parot. mungkin Makau bisa ya gitu. dilakukan ya. Ikan pun bisa loh. Ikan bisa ya? Ikan bisa, tapi saya nggak bisa. Oh, mesti belajar lagi ya. Kalau yang ikan yang kita ketemu di arah WTC siapa? Dia kan aku puntur. Bisa juga ikan. Bisa. Iya. Tuh, Put, sini Put, dari sini Put. Backlight kalau di situ. Enggak, di situ nggak mungkin backlight, taruhan yuk. Yuk, tuh, enggak, itu enggak backlight, itu memang warna hitam. Duh, gue injek juga nih orang. Dok, abis ini si Putra gue pengen aku puntur. Tuh, diurut dulu. Oh, ini urutnya masasnya ini. Ini memberikan vibran energi, aura positif ke anjingnya gitu. Ototnya semua Dikendurin dulu biar santai, kalau nggak kendur dia nggak bisa nancep. Biar relax. stretching dulu dia. Kalau anjing yang belangsatan susah ya. Ya Dok ya? Ada beberapa anjing yang kita ini juga galak sih, tapi sih awal-awal biasanya pasang berangus dulu. Saya Oh. pernah Udah kebiasaan begini. udah kebiasaan, dia udah tahu. Oh, dia tahu Awal-awal ya? biasanya sih dia kaget di awal sih. Sekali dua kali dia masih rada curiga, tapi nanti setelahnya karena memang aku puntur kan tidak hanya satu kali aja ya. Dia butuh di-maintain. Ini terapi gini satu ekor ini berapa lama, Dok? Biasanya paling nggak 30 menit ya untuk dua kaki kanan kiri. Kalau anjing yang lumpuh mungkin lebih gampang ya, karena dia memang lumpuh kan, nggak bisa gerak ya. Betul, Tapi kalau buat istilah perawatan kayak gini gitu ya, ada yang anjing yang susah ditidurin kan itu. Dulu ada anjing corgi ngesot udah Ya, bisa lari. chance-nya berapa persen, Dok? Kalau misalnya anjing yang ketabrak nggak rusak misalnya ya, punggungnya nggak rusak ya. Kalau misalkan dia kasusnya mengalami patah tulang, Mm-mm. kita biasanya kan pasti operasi dulu tuh. Mm-mm. Nah, nanti pasca operasinya setelah sudah jahitan sudah agak kering, baru kita bantu dengan akupuntur. Itu dia satu mengurangi nyeri, yang kedua mempercepat proses pemulihan. Berapa lama ya kira-kira? Ya, situasi dan kondisi si anjing. Kalau misalkan kitanya segera dilakukan, biasanya 3 kali akupuntur Kelihatan ya. ada hasil. Per kedatangan boleh tahu nggak? Apa tuh? Berapa duit? Nggak apa-apa nih ya nyebut Mahal? nyebut tarif ya. Biasanya kalau untuk Sekitaran deh, sekitaran range-nya sekitar 150 sampai 200. Mau anjing gede, ini kecil sama. Ya, enggak kalau anjing yang kecil. Anjing kecil beda, karena jarumnya lebih dikit ya, Dok. Jarumnya lebih kecil kali. Handlernya sih sebenarnya sih, handlingnya sih. Dia itunya mesti mantep tuh, nggak boleh takut-takut. Kalau takut sakit, dianya juga. Put mau gak, Put gue ituin, Put gue bisa, Put. Nggak berdarah, Om. Ya enggak lah. Padahal ditusuk Om ya. Emang lu ditol dikit mata lu bocor. Ya. Semblep lah. Nah, kadang-kadang yang bikin kaget itu waktu pas awal. Jadi misalkan baru ditusuk nih, kita nusuk sedikit aja, dianya kadang-kadang suka. Ya. Nah, itu kalau pas awal-awal biasanya suka ini, makanya kadang-kadang saya bantu dengan tangan ini terus baru nusuk. Ya, Dia itu mengalihkan tekniknya begitu. mengalihkan ininya. Gila, ini berapa jarum? Lumayan nih kalau misalkan anjing besar biasanya ya 10 sampai 20-an deh. Kiri kanan. Iya, nanti kiri kanan. Nanti dibalik lagi dong. Iya, nanti dibalik. Soalnya kalau ini kan dia kan gede ya. Sebenarnya kalau posisi dia pas, biasanya kalau kondisi anjing yang sudah lumpuh gitu kan, dia nggak bisa gerak kemana-mana atau mungkin problem di kaki belakang atau di tulang punggung kan, biasanya dia jalan ngesot kan. Ya udah, dia biasanya cuma duduk, udah posisi enak kanan dan kiri, itu bisa dilakukan kanan kiri. Tapi kalau kayak gini sih lebih enak satu dulu, terus nanti baru dibalik. Ini ntar disetrum nggak? Iya. Kok kecil. Fungsinya disetrum apa, Dok? Tadi udah diomongin, dikejutin, dikasih vibrasi, ya kan, dipacu, Dikasih dirangsang. dirangsang, iya, nanya lagi tampol. Vibrator? Hah? Bukan vibrator. Kok vibrator? Jadi kan, apa ya, Bukan. Vibrasi.
prinsipnya kan memang kalau nanti kan saya pasang nih, cobain di sininya gitu kan. Nah, nanti akan ada Enggak, energi. lemah itu listriknya. Listriknya listrik DC kok, jadi dia nggak akan DC, iya. DC. Tahu nggak DC apa? Aki tuh, dia bukan listrik yang 220 volt. Ya, 12 volt ini. Jadi nggak bakal ngegrong. Iya. Lebih ke tekniknya ya. Anjing kalau sudah habis di akupuntur segar. Lebih segar ya? Lebih segar. Ini kalau anjing sehat boleh, Dok? Boleh? Boleh ya? Buat hanya untuk melancarkan peredaran darah nggak ada aja. masalah. Itu juga nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Manusia bisa dok? Bisa. Lu mau? Put? Saya, kalau saya nggak bisa kalau manusia, karena nggak belajar titiknya. Beda soalnya ya. Enggak, kalau Putra mah titiknya sembarang aja, Dok. Ya, lu mau titik mana juga dia udah nggak bener gitu loh. Ya kan? Lu mau gua anterin, Put? Mau nggak? Gua pengen lihat lu ditusuk jarum, Put. Gua pernah setiap minggu datang 30 jarum, Put, di badan. Di kepalanya berapa biji? Wajah jatuhnya kalau ibu-ibu. Muka, kepala, ya. Karena memang jadi lebih lancar. Nah, biasanya kalau misalkan untuk yang kasus-kasus lemah, syaraf, terus karena ada problem tertentu, misalkan dia problem peredaran darah, kan biasanya kaki dia dingin ya kalau gitu ya. Nah, itu nanti kalau setelah aku puntur beberapa kali, lama-lama akan terasa di raba itu jadinya itu lebih hangat, lebih normal, iya. Hangat. Tuh, Put, lu kan bilang bini lu dingin, Put. Tusuk aja pakai jarum. Jangan darah hangat. Pertama gua tusuk ya, terus strum gitu. Itu jarumnya bukan jarum menancip. Wah, kocak nih. Dan bilang istrinya di strum. Siapa ngajarin Om Bobby? Habis punya akupuntur. Ini kabelnya banyak bener. Iya. Wah, anjing gede. Itu plus Ja- minus. jadi anjing sehat boleh ya? Boleh ini sehat. Ini sehat. Cuman dia udah Ini udah lansia. udah mulai tua ya, jadi buat mencegah. Termasuknya ini sedikit sih titiknya. Ini termasuk dikit. Ya, kalau misalkan yang dia punya problem misalkan tulang belakang hampir sepanjang situ kita kasih. 14 jarum ini. Memang 15. sih kuncinya dia kenapa lebih ke kaki belakang gitu, karena satu dia untuk topangan tubuh itu sebenarnya kalau yang anjing large breed itu kan memang sini kan hip. Jadi itu makanya yang supaya dia nggak berasa lelah. Nah, ini dia akan ngejut. Tuh kejepit. Tuh. Tuh, lihat tuh. Oh, ini gue punya alat urut juga begini, Dok, yang pakai tempelan itu, yang pakai listrik. Nah, ya betul. Jadi di vibrasi, Put. Nah, vibrasi ini listrik ini ya mengurangi rasa nyeri juga. Ya betul. Nah, lalu dia merangsang peredaran darah di sekitar otot. Iya tuh, tut. Coba kencengin dikit, Dok. Marah. Nah, ini dia kan akan mengikuti sama irama dia dari frekuensi lampunya itu kan. Jadi Ada dia pilihannya itu. Nah, ini mereknya ketahuan nggak apa-apa nih? Gak apa-apa. ya nanti di blur aja kalau Dia nggak bisa, Dok. nggak bisa. Masalahnya dia nggak bisa ngedit, ya kan? Nggak apa-apa lah. Ini kerekam nggak, Put? Ngerekam. Nah, kerekam sekali lagi lu yang demo, ada yang ditusuk ya. Jadi akupuntur itu satu dry needle hanya needle aja. Paling kita cuma hanya rangsang gini. Jarum, Jarum aja. Terus elektro akupuntur, terus juga laser akupuntur itu Laser? juga ada. Jadi dengan laser. Nah, itu yang tadi saya bilang untuk kasus-kasus seperti epilepsi. Nah, itu kan dia kan lebih ke bagian otak ya, kepala, karena itu kita nggak bisa kita listrik daerah situ, nanti malah makin lebih eksesif lagi, makin kejam lagi. Makanya dibantu dengan laser. Laser tuh ditembak gitu. Laser iya. Ada alatnya sih, dia kayak Ada alat apa ya? khusus. Jadi itu, jadi pakai sinar. Sinar ultraviolet. Sudah, nanti tinggal menunggu aja. Ini tidur nih. Ini juga kan udah nggak megangnya juga kan udah nggak dipegang ini kan. Enggak ini. Udah Udah relax, biasa cuman dia. tadi aja biasa ditidurkan. Drama gitu ya. Dok, ini mesti ke tempatnya dokter apa bisa panggilan? Bisa house call bisa. House call bisa. House call bisa. Cuman memang kalau untuk house call biasanya sih saya menjadwalkan paling nggak H-2 sudah ngabarin. Jadi biar H-2 sama ya. admin saya nanti diatur. Oke, nanti nomor teleponnya ada di kotak deskripsi juga ya. Mantap. Jadi kalau vaksin juga terima, Bisa. apa juga terima. Sesar bisa di rumah nggak, Dok? Oh, nggak bisa kalau Nggak saya. bisa. Kalau Mesti saya kalau nggak itu bisa ya. ya. Kalau anjing beranak
Kalau dia tidak ada indikasi yang apa ya namanya, yang harus dilakukan sesar sih ya nggak apa-apa. Bisa itu kan sebenarnya perlu waktu untuk menunggu sebenarnya kan kalau untuk lahir normal ya. Itu kadang-kadang kan owner kan kalau awal-awal suka aduh gimana nih nanti nih gitu. Kalau kejadian penting dok, Kejadian penting contohnya apa ya Pak? kayak anjingnya makan racun. Kalau emergency memang kalau untuk yang jarak bisa jauh nggak? saya nggak bisa menjanjikan ya, karena itu kan butuh segera kan. Jadi kalau yang untuk treatment yang memang mendadak banget, yang seperti kayak keracunan atau memang dia perdarahan yang sangat hebat, saya posisi di Cibubur, misalkan saya harus ke Karawaci dengan kondisi sudah berdiri, saya nggak bisa. Dokter emang tinggalnya di mana? Saya sih tinggal sih di Cijantung. Tapi kan kalau klinik kan memang Jakarta di Cibubur. Ya, Jakarta Timur. Klinik di? Di Cibubur. Cibubur ya. Gitu. Udah ke rumah Bang Luki. Luki siapa? Coba ngomongin jelas. Luki Hakim, wakil bupati ya. Itu dia di Indramayu. Indramayu. Kan rumahnya di Cibubur. Anda pindah ke Indramayu? Masih. Enggak. Coba lu ke rumah ada nggak? Kosong. Kenapa nggak ngomong apartemen Taman Anggrek sekalian? Kan goblok lu bener lu, orang tinggal di Indramayu dibilang tinggal di rumah kosong. Itu rumah kosong. Ya kan dulu Bang Luki tinggal di situ. Duh, kan dia ngomongin Luki, kan kita yang ngebahas ini dokter Indah. Ya kan? Seperti Deket ini. situ. Itu bisa kendor, bisa ditancap lagi dok. Asalkan dia nggak lepas sih, tapi kalau lepas ya dia Apa harus. nggak lebih baiknya nggak usah dicabut dong? Kenapa tuh? Ya biar lebih lama gitu. Yang ada nanti harus diakupuntur dia langsung lebam-lebam. Lebam. Ini kalau ketancap sampai dalam nggak masalah ya? Kalau misalkan sampai, jadi ini kan memang ada ukurannya ya, jadi ukuran jarumnya itu. Jadi memang sudah sesuai dengan muskulusnya dia. Kenapa kalau di hewan itu seringnya pakainya kan yang 0,25 sampai 0,25 kali 0,25 mili, terus sama 0,2 kali 0,13. Jadi disesuaikan sama ototnya dia. Nah, yang punya manusia atau untuk kuda itu lebih gede lagi. Lebih panjang, lebih panjang. Put, nanti ditulis disclaimer di bawah sini, Put ya, jangan dilakukan di rumah nanti anak kecil ikut-ikutan ya. Ya, anak lu si Bintang yang lihat begini ya, lu lagi tidur ditancap-tancap lu, hati-hati. Penting Ya, penting ingat itu, lu. penting itu. Ini hanya boleh dilakukan oleh profesional ya, terutama dokter hewan. Penting, iya. Dok, kalau efek sampingnya biasanya ada nggak? Efek samping. Misalkan minum obat ada alergi gitu. Nah kalau dia kepuntur ada efek samping nggak? Efek samping untuk yang ke negatifnya sih sampai sekarang sih alhamdulillah saya belum pernah menemukan ya. Jangan sampai ya. Jadi gini sih, kalau ilmu yang saya dapat, jadi titik akupuntur itu kalau kita nitiknya bener ya sesuai, pasti dia hasilnya baik. Tapi pun kalau titiknya salah, ya nggak akan terjadi apa-apa. Tidak ada efek. Seperti itu, tidak ada efek. Cuman memang sih beberapa anjing yang memang sudah usia lanjut, terus usia sudah 15 tahunan, 13 tahun ke atas, itu kalau di akupuntur memang biasanya 2 hari tuh lemes dulu tuh. Dok, pernah nggak dapet ya, begitu lu akupuntur ya, itu anjing jalan ke taman kena kutu, lalu komplain tuh abis lu akupuntur kena kutu tuh anjing gue tuh. Nah, pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya. Belum ketemu kayak begitu. Ada lu customer kayak begitu lu. Ada. Hah? Enggak, bener loh. Nanti dia bilang karena itu tusuk kutu, kan tusuk dia berdarah, dia mengundang kutu katanya gitu. Ya bisa Enggak sih, aja. nanti bisa dilihat aja kalau misalkan kita cabut apakah berdarah atau enggak gitu. Tapi sih ya selama ini ya di Carol pun juga belum pernah ada ya Pak ya, sampai seperti itu ya. Jadi selama saya melakukan sih insya Allah sih belum pernah. Jadi aman ya. Jadi misalnya sampai salah pun salah titiknya nggak ada efek Insya Allah apa-apa. sih nggak ada gitu. Cuman memang kalau untuk akupuntur ini tidak boleh dilakukan kayak anjing bunting. Anjing bunting nggak boleh? Tidak boleh. Oh, Tidak boleh. Jadi apa namanya, nanti efeknya ke banyak mah. Jadi tunggu beranak dulu ya. ya, jadi malah justru takutnya malah mengundang dia untuk kontraksi. Oh iya benar kan. Karena dipaksa tidur ya kan. Lalu buat apa lagi dok ini akupuntur ini selain Terus yang ya, masalah saraf ya? yang saraf, terus juga untuk kasus-kasus yang kayak tadi saya bilang yang demam gitu segala macam bisa kita lakukan akupuntur. Internal medicine sebenarnya bisa dilakukan juga. Terus juga untuk penyembuhan luka itu juga bagus. Jadi misalkan Penyembuhan luka ya habis steril gitu. enggak, biasanya sih yang luka-luka yang misalkan luka terbuka, yang luka bakar gitu kan. Jadi biasanya kan dia kan pasti akan gede gitu ya lukanya. Nah itu nanti ada tekniknya juga untuk di titik akupuntur, jadi ngebantu regenerasi. Oh. Gitu, regenerasi dari selnya. Itu sih mempercepat. Tapi ya memang tidak hanya akupuntur aja ya, pasti dibutuhkan topical treatment, terus juga yang
obat-obat yang dia minum juga gitu. Dok, kalau akupuntur ini memaksimalkan pertumbuhan nggak? Enggak. Enggak. Jadi misalnya ada orang pengen anjing gede gitu loh. Enggak ya. Kalau itu sudah dari keturunannya sih sebenarnya sih ya. Kalau emang turunannya besar. Lalu kalau misalnya anjing gede itu kan kayak herder itu kan kakinya suka X tuh. Suka sikunya tajam banget tuh. Nah, itu ituin boleh. X-nya maksudnya dia X kan Dia terlalu begini. lancip kan, terlalu tajam sudutnya. Jadi yang sudut itu, yang kaki belakang kaki ya. belakang. Nah, itu Kalau misalnya misalkan sudah kondisinya anatomi, itu agak sulit sih. Hmm. Jadi kalau itu kan memang butuh bukan teknik, bukan akupuntur ya, tapi itu lebih ke kalau itu kan dibentuk ya, gimana orang kan dibentuk gitu kan. Ya, Nah, perawatan. itu sih memang satu problemnya kalau misalkan sudah problem karena bawaan atau mungkin dia sudah dari lahir genetik dia sudah seperti itu ya itu sih agak sulit sih. Nah, kalau yang patella, pas lahir patelanya belum patella. tumbuh, itu bisa nggak? Oh, lahir belum ada patelanya? Saya pernah, Chihuahua lahir nggak ada patella, ya kan, jadi dia punya kaki belakang tuh lempeng dong, nggak bisa berdiri, tapi lama-lama tumbuh. Oke. Nah, 3 bulan sih lari udah, cuman kan ada beberapa yang tumbuhnya nggak maksimal, jadi akhirnya jalannya pincang gitu. Kalau kasus yang seperti itu kan berarti kan dia memang sudah dari dalamnya kan juga sudah pembentukan tulangnya berarti agak ada pembentukan organ ya, itu sudah mungkin agak bermasalah gitu. Kalau misalkan belum terlambat atau masih usia muda, karena kalau usia muda kan memang kan dia tulangnya masih rawan ya, jadi sih lebih bisa dikejar tuh, jadi lebih ke masas bukan apa sebenarnya. Lebih ke masas Jadi ya. lebih di ini. Ada beberapa yang di sini juga yang bentuknya dia memang agak sedikit kita masas juga rutin sih dan dibantu akupuntur, memang ada efeknya ya, walaupun tidak 100% jadi bagus banget gitu sesuai sempurna gitu enggak, tapi sih mengurangi ya, memang kalau Mengurangi tapi ya. harus time-nya nih yang tepat. Kalau dia udah usianya mungkin sudah pertumbuhannya sudah paten ya, sudah 1 tahun ya, memang agak sulit sih karena kan tulangnya dia sudah kompak. Nah, kalau buat kasus yang kecelakaan tulang sumsumnya sampai remuk, ya sampai rusak saraf, itu ada kemungkinan bisa sembuhnya berapa banyak? Kalau yang seperti itu ya, jadi tergantung dengan kasusnya. Kalau memang kasusnya masih bisa dibantu dengan akupuntur dan ternyata beberapa kali akupuntur dia berespon, ya kemungkinan sih dia akan bisa baik. Tapi beberapa kali kalau di tulang belakang memang, kalau memang kasusnya dia tingkatnya sudah parah, perlu waktu lama sekali sih memang untuk Waktu lama ya. ya, dan itu harus continue telatennya si owner juga. Nah, tapi kalau saraf udah rusak nggak bisa dibenerin kan? Ya, betul. Kalau misalkan sarafnya sudah rusak, memang satu dia pasti nyerinya luar biasa kan, mau bangun aja Bagus langsung. bagi bawah, mau bangun aja pasti kan dia udah agak kesulitan. Nah, jadi dari akupuntur itu kita bantu untuk manajemen nyerinya. Oke. Jadi lebih ke manajemen pain-nya gitu. Patella kan sih? Patella nih, Dengkul. tulang tempurung. Oke. Tempurung. Dia nggak lutut. sekolah dok, jadi nggak tahu. Maaf. Nah, kasus yang patella itu juga ada juga sih yang biasanya dia geser. Kan dia kan biasanya kan memang harus dioperasi ya, harus karena luxatio itu karena geser patella itu juga nyeri banget tuh di hewan. Ada yang dia ownernya memang beberapa sih memang minta untuk dioperasi ya, beberapa seperti itu. Tapi itu pun bisa di-maintain dengan akupuntur juga. Jadi kita ini untuk nyerinya, karena nyerinya itu akan continue ya kalau yang patella itu dia continue terus harus minum anti nyeri terus sampai kapan minum anti nyerinya gitu kan. Jadi kadang untuk menjaga kualitas dari si fungsi organnya supaya obat juga dihindari tidak terlalu banyak ya, lebih baik kita lancarkan peredaran darahnya dia, kita kurangin nyerinya walaupun hanya sebangsa seminggu sekali untuk di akupuntur gitu. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi nggak Put? Soal akupuntur Put? Ini kan di hewan kecil, nanti kita lanjut di hewan gede, kita lanjut di hewan kecil. Ya kan, mau lihat kondisinya si Cici Natalia. Yang kecil apa? Ada deh rahasia. Burung. Bukan, kutu. Udah, closing. Oke ya buat teman-teman yang perlu akupuntur bisa kontak Dokter Indah. Aduh, kenapa sih nggak lu yang pindah? Nih dok, ini kesebutan dok. Jongkok pelan, tolong ditusuk. Boleh nggak bener tusuk ya? Iya, tolong ditusuk. Biar nggak cepet kesemutan ya. Iya tuh. Tunggu ini langsung kayak dingin. Ya, jadi buat temen-temen yang perlu. Aduh, peredaran darahnya tuh berarti tuh nggak lancar tuh. Ya, enggak kan kejepit tadi kan, ya kan. Jadi buat temen-temen yang kepengen cobain akupuntur atau perlu jasa akupuntur bisa kontak Dokter Indah
Ya cuma dokternya sibuk banget nih. Asik. Dia masih WhatsApp dibalas kan dok? Pasti akan dibalas walaupun kadang Tapi jangan dikasih p ya. Apa tuh? Itu biasa dikasih p gitu loh, itu langsung blokir. Iya. Oke, nanti nomor teleponnya juga ada di kotak deskripsi ya. Oke deh. Oke, bye-bye. Ini kesemutan buat pijitin. Jangan main HP dong, udahan, di-cut. Bye. Bye. Gaya bener. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Kita mau memperkenalkan ini Surgrow 100 ya kan. Ini Surgrow ini kalsium dari zaman dulu udah melegend ya, udah melegenda. Nah, selain kalsium dia ada fosfornya karena penting sekali kalsium itu harus ada fosfor supaya penyerapan kalsium itu di darah itu lebih sempurna. Dan jangan lupa kalau dikasih Surgrow dijemur juga di matahari supaya dapat UVB-nya. Ini Surgrow buat vitamin kalsium. Jadi kebutuhan kalsium ya. Jadi kadang ada anjing yang dari dog food kalsiumnya kurang cukup. Ini segelnya saking kencengnya put, susah bener dibikin. Segelnya kenceng ini made in Australia asli put. Nih kita cemungin. Ini kalsium Surgrow. Nah kalsium ini selain ada kalsiumnya mesti ada fosfornya. Jadi buat penyerapan di darah lebih cepat. Ya. Katanya orang nggak afdol kalau misalnya gue promosin vitamin, snack atau makanan hewan gitu yang nggak gue makan. Ya jadi ini buat Surgrow ya, aman buat anjing kita, anakan kesayangan kita. Ya kan buktinya di mana? YouTuber paling keren Nusantara Bobisan makan. Oh bisa makan? Boleh mau coba? Saya coba satu. Waduh, kalsium. Rasanya. Ya, tapi ingat ya, pemberian kalsium Surgrow ini mesti juga disertai dengan dijemur matahari. Ya, di atas jam 10. Supaya penyerapan kalsium itu lebih bagus lagi.